Oke, kembali lagi kita mulai di mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor. Di sini kita sudah memasuki bab kedua. Nah, dan poin yang kita akan bahas yaitu hak tenaga kerja. Hampir lupa. Sebelum materi, alangkah baiknya kita intro dulu. Ya, bertemu lagi dengan saya Rifkia Saputra di materi pengelolaan bengkel sepeda motor. Nah, baru kali ini kita langsung saja ke materi intinya. Yang pertama, hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Hak ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Artinya, pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, warna kulit, keturunan, dan aliran politik. Selanjutnya ada hak memperoleh pelatihan kerja. Hak ini diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Serta pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja, yang artinya selama bekerja pada suatu perusahaan, maka setiap pekerja berhak mendapatkan pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang dimaksud merupakan pelatihan kerja yang memuat hard skill maupun soft skill. Pelatihan kerja boleh dilakukan oleh pengusaha secara internal maupun melalui lembaga-lembaga pelatihan kerja milik pemerintah ataupun lembaga-lembaga pelatihan kerja milik swasta yang telah memperoleh izin. Namun yang patut digarisbawahi adalah semua biaya terkait pelatihan tersebut harus ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya ada hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja. Nah, hak ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Serta dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi, yang artinya setelah pekerja mengikuti pelatihan kerja yang dibuktikan melalui sertifikat kompetensi kerja, maka perusahaan atau pengusaha wajib mengakui kompetensi tersebut. Sehingga dengan adanya pengakuan, maka dapat menjadi dasar bagi pekerja untuk mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya ada hak memilih penempatan kerja. Hak ini diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Yang artinya, setiap pekerja memiliki hak untuk memiliki tempat kerja yang diinginkan. Tidak boleh ada paksaan ataupun ancaman dari pihak pengusaha. Jika pilihan pekerja tidak sesuai dengan keinginan pengusaha,
hak-hak pekerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 76 ayat 1. Pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 11 malam sampai 7 pagi. Masih di hak memilih penempatan kerja. Pasal 76 ayat 2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya sendiri apabila bekerja antara pukul 11 malam sampai dengan 7 pagi. Pasal 76 ayat 3. Perempuan yang bekerja antara pukul 11 malam sampai dengan 7 pagi berhak mendapatkan makanan dan minuman bergizi, serta jaminan terjaganya kesusilaan dan keamanan selama bekerja. Pasal 76 ayat 4. Perempuan yang bekerja di antara pukul 11 malam sampai dengan 5 subuh berhak mendapatkan angkutan antar jemput. Pasal 81. Perempuan yang sedang dalam masa haid dan merasakan sakit lalu memberitahukan kepada pengusaha, maka tidak wajib bekerja di hari pertama dan kedua pada waktu haid. Masih hak memilih penempatan kerja. Pasal 82 ayat 1. Perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Pasal 82 ayat 2. Perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak mendapatkan istirahat 1,5 bulan atau sesuai keterangan dokter kandungan atau bidan. Pasal 83. Perempuan berhak mendapatkan kesempatan menyusui anaknya jika harus dilakukan selama waktu kerja. Hak lamanya waktu bekerja dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 7 jam sehari setara 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Masih hak memilih penempatan kerja. Hak bekerja lembur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam sehari. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan pada banyak 14 jam seminggu. Berhak mendapatkan upah lembur. Hak istirahat dan cuti bekerja dalam Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Istirahat mingguan sehari untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama. Dengan ketentuan, pekerja atau buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat ataupun dalam 2 tahun berjalan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Nah, sini ada hak beribadah, di mana pekerja dan buruh sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berhak untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Dalam hal ini, bagi pekerja yang beragama Islam berhak mendapatkan waktu dan kesempatan untuk menunaikan sholat saat jam kerja dan dapat mengambil cuti untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan untuk pekerja beragama selain Islam juga dapat melaksanakan ibadah-ibadah sesuai agama masing-masing. Selanjutnya, hak perlindungan kerja. Dalam hal perlindungan kerja, setiap pekerja atau buruh dalam Pasal 86 UU Nomor 13 Tahun 2003 berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari keselamatan dan kesehatan kerja,
Moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama. Hak mendapatkan upah. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kenaikan UMP 2016, penghidupan layak bagi kemanusiaan yang disesuaikan dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kota atau upah minimum sektoral. Setiap pekerja atau buruh yang menggunakan hak istirahat sesuai pasal 76 ayat 2, pasal 80 dan pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh. Setiap pekerja atau buruh yang sedang sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, maka berhak untuk mendapatkan upah dengan ketentuan pada pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 4 bulan pertama mendapatkan upah 100%, 4 bulan kedua mendapatkan upah 75%, 4 bulan ketiga mendapatkan upah 50%, untuk bulan selanjutnya mendapatkan upah 25%, selama tidak dilakukan PHK. Selanjutnya ada hak kesejahteraan. Setiap pekerja atau buruh beserta keluarganya sesuai dengan yang tertera pada pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja pada saat ini dapat berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada hak bergabung dengan serikat pekerja, di mana setiap pekerja atau buruh berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja buruh sesuai yang tertera pada pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya ada hak mogok kerja, di mana setiap pekerja buruh berhak untuk melakukan mogok yang menjadi hak dasar pekerja buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh sesuai dengan yang tertera pada pasal 138 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun, mogok kerja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hak uang pesangon. Setiap pekerja buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau di PHK berhak mendapatkan pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak dengan ketentuan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 sebagai berikut. Di sini kita contohkan perhitungannya. Masa kerja kurang dari 1 tahun akan mendapatkan 1 bulan upah kerja, yang berarti masa kerja kalau kurang dari 1 tahun akan mendapatkan pesangon sebesar 1 bulan upah kerja. Nah, dan selanjutnya di masa kerja 1 tahun, masa kerja 2 tahun akan setara perhitungannya yang tercantum di sini. Masih sama perhitungannya di 4 tahun, di 5 tahun, di 6 tahun, bahkan di 8 tahun pun masih sama. Nah, di sini ada perhitungan penghargaan masa kerja. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, maka akan mendapatkan 2 bulan upah kerja. Dan seterusnya. Kalian bisa melihatnya. Lanjut, masih sama. Sebagai penutup, di sini ada perhitungan uang pergantian hak. Seperti hak cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. Pergantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% atau 15/100 dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Demikian materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.